Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis disampaikan oleh Abu Jamrah, kuntu aq'udu ma'abni Abbasin yujlisuni ala saririhi. Saya duduk bersama Ibnu Abbas, beliau menempatkanku di tempatnya, di tempat duduknya. Faqala, lalu kata Ibnu Abbas, aqim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Tinggallah bersamaku hingga aku memberikan untukmu satu saham dari hartaku. Faqamtu ma'ahu syahraini, lalu aku tinggal bersama beliau selama 2 bulan. Dijelaskan dalam riwayat lain bahwa Abu Jamrah ini penerjemah antara Ibnu Abbas dan masyarakat. Untuk itu dia kemudian diberikan upah oleh Ibnu Abbas. Tsumma qala, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, inna wafda Abdul Qais lamma atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya rombongan Abdul Qais nama satu kabilah atau satu kampung, sebagaimana sering saya singgung. Dulu itu nama kabilah dinisbatkan kepada orang yang pertama kali ngababakna gitunya, yang membuka kampung itu, ngadasarana. Mirip-mirip di kita babakan Ciparai, babakan Tarogong, babakan Ciamis. Ngababakna orang Ciamis. Kalau dulu karena ngababakna Abdul Qais disebutnya kampung Abdul Qais. Lama tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, manil qaum au manil wafdu? Siapa kaum itu, rombongan dari mana mereka? Karena baru datang ke Madinah, Nabi tidak mengenalnya. Qalu Rabi'ah, kata para sahabat, itu keturunan Rabi'ah atau Abdul Qais. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, marhaban bil qaum au bil wafdi ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang wahai kaum atau rombongan tanpa ada kesedihan dan penyesalan. Ini sunnah menyambut tamu, ya. Bahkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyambut tamu itu. Meski Rasul tidak kenal kepada orang-orang ini, tapi karena mereka
tamu-tamu Rasul pun kemudian menyambut mereka. Faqalu, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Kami tidak bisa berkunjung kepada Anda kecuali pada bulan haram. Bulan haram itu 4 kan? 1 Rajab, lalu yang 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini Rajab biasanya dipakai buat umroh, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram buat ibadah haji. Di 4 bulan ini haram perang, haram membunuh. Sedangkan di luar 4 bulan ini bebas perang, bebas membunuh, bebas begal. Sebetulnya bulan haram itu bulan yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam, lalu ditegaskan di zaman Nabi Ibrahim, dan ditegaskan lagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat At-Taubah, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahr. Jumlah bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum diturunkan Nabi Adam juga Allah sudah menentukan waktu, sudah mengatur waktu bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Dan bulannya bulan yang sebenarnya, bukan bulan palsu. Kalau bulan September, Oktober bulan palsu. Tangke atau kamari ya. Awal Agustus, awal September, tanggal hiji bari bulan ke bulan purnama. Bulan purnama mungkin malam ke-1 moal kan, bulan purnama malam 13, 14, 15. Aya hadisna tidul sumbang caang bulan 14. Hadis riwayat Dul Sumbang. Jadi bulan September itu bulan palsu, Oktober itu bulan palsu, tanggal hiji padahal bulannya geus tanggal 14. Kalau bulan Islam itu bulan asli, moal aya tahun kabisat. Beda dengan kalender Masehi, ada tahun kabisat, ada koreksi. Dulu pernah hilang 11 hari kalender Gregorius teh, ya. Karena salah menghitung terus nggak akan ada tepatnya. Bahkan piraku bulan Oktober 30 hiji memang ada bulan yang usianya 31 hari, nggak ada. Februari 28 hari, memang ada bulan yang 28 hari moal aya. Bulan itu 29 atau 30. 28 aya getang Februari nya 4 tahun sekali. 28. Minha arba'atun hurum, kata Allah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Haram untuk berperang. Di luar bulan itu boleh berperang, boleh. Tentunya perangnya perang fisabilillah, bukan ngabegal, bukan ngarampok. Nah ini lucunya bangsa Arab jahiliyah. Jadi mereka menghalalkan bukan perang saja, tapi bahkan begal, rampok, kecuali di bulan haram. Taya. Jadi jahiliyah teh aya alusna saeutik. Di bulan haram mah nggak boleh membunuh, nggak boleh begal, nggak boleh rampok. Bulan suci, ya 4 bulan.
Rajab kan ini sebelum Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Makanya para sahabat Nabi biasa saum di bulan-bulan haram. Ya. Kenapa? Mumpung pre-jihad, pre-perang. Kan para sahabat Nabi pekerjaannya mujahid fisabilillah mayoritas. Ya. Pekerjaannya kalau sekarang militer. Tapi memang zaman Nabi juga ada mujahid, ada qaidin. Ada militer yang full sepenuhnya militer. Kayak Khalid bin Walid teu dagang teu naon. Ada juga yang militernya militer wajib militer. Kalau wajib militer dia ikut, kalau tidaknya dagang atau jadi artis. Para sahabat Nabi mayoritas tukang jihad. Maka dari itu kalau datang 4 bulan haram, mereka biasa saum. Dan sunnah saum bulan haram ini diabadikan dalam kitab-kitab hadis semuanya selain Bukhari, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah semuanya nulis bab tentang saum bulan haram. Hadisnya katanya doif, ya tapi kan dikuatkan oleh banyak sanad sehingga naik statusnya jadi hasan. Para ulama itu sangat berhati-hati memvonis hadis doif. Bahkan kalaupun doif, seandainya masih ada celah untuk mensohihkan, lebih baik disohihkan. Takut membuang sunnah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau membuang sunnah Nabi itu bukan dari umatku, kata Nabi SAW. Makanya ada adagium doib ge hadis. Tapi tentunya dengan syarat yang ketat. Jadi kalau kita mengatakan hadis itu harus yang sahih, itu mazhab siapa? Mazhab Bukhari henteu. Cuma Imam Bukhari punya hadis sahih Bukhari yang di sana hanya menulis kitab hadis sahih saja. Tapi kan Imam Bukhari juga punya kitab yang lain yang menuliskan hadis dhaif. Contohnya Al-Adabul Mufrad. Bahkan saya sering sampaikan di Sahih Bukhari pun ada hadis-hadis dhaif yang dijadikan mu'allaq. Mu'allaq itu Imam Bukhari mengutip hadis-hadis dhaif dari kitab yang lain, ditulis di Sahih Bukhari untuk dijadikan hujjah. Tapi enggak pakai sanad karena bukan riwayat Bukhari. Contohnya ketika Imam Bukhari menyatakan bahwa aurat laki-laki itu paha. Paha itu aurat laki-laki. Memang ada hadis Anas yang menjelaskan bahwa Nabi pernah ketika menyerang Khaybar, kita pun berdesakan, pahanya tersingkap. Bahkan sempat bersentuhan dengan saya, kan Anas mah pengawal Nabi. Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Tapi banyak hadis-hadis dhaif yang mengatakan bahwa al-fakhidu aurah, paha itu aurat. Para ulama mayoritas sepakat istinbatnya bahwa paha laki-laki itu aurat berdasarkan hadis-hadis dhaif ini yang banyak sehingga statusnya jadi hasan. Hadis Nabi yang sahih pernah menyingkap paha itu karena keur perang, keriweuh mun aya nama keur ngecor nya. Keur ngecor meureun aya nu nyingsat saeutik pahana enggak jadi soal. Ai keur futsal mah teu moal disebut ku abdi. Itu bukan darurat. Jadi Imam Bukhari pakai hadis dhaif itu. Cuma memang dengan syarat yang ketat dan itu ada pembahasannya di para ulama hadis. Maka dari itu mayoritas kitab hadis semuanya
selain Bukhari Muslim itu ada hadis doi. Sok sebutkan kitab hadis naon. Mustahil nggak ada hadis doi. Ada. Tapi hadis doi dengan kriteria tertentu yang masih bisa diselamatkan. Mau kitab orang populer kan Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Lu'lu'ul Marjan. Lu'lu'ul Marjan udah Bukhari Muslim ya. Umdatul Ahkam, Khulasatul Ahkam ya. Atau Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik ya, dan lain-lain. Itu hadis dhaif. Bahkan Sahih Muslim pun katanya ada 18 hadis dhaif. Hadis dhaif menurut yang lain, tapi menurut Imam Muslim mah sahih, di antaranya hadis nyawalan, nya sok rame ti belah ditung. Mal beja-beja di Masjid Salman ya. Duka ustadna di Masjid Salman duka lain gitu. Jadi saya tahunya dari WhatsApp. Hadis awal itu doib. Nya doib cek ustad eta, cek Imam Muslimah sahih, dek percaya Imam Muslim, dek percaya ustad eta silakan. Ada abdi mah dek percaya Imam Muslim gitu. Termasuk hadis saum bulan haram. Saumna kumaha ustad? Bebas saum asal aya bukaan. Ya. Mun dina sabulan teh aya bukaana gitu. Entompul sebulan penuh kayak bulan Ramadan. Karena Nabi SAW pun saumnya demikian. Nah, kenapa kami hanya bisa datang kepada Anda di bulan haram saja? Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudar. Karena di antara kami dan antara Anda ini nih ada kabilah ini yaitu kaum kafir Mudor. Kaum kafir Mudor teh terkenal begal. Sakampung we teh kampung begal. Aya di urang kieu yang mun ngaliwat kadinya awas ya. Moal salamet. Aya kan dulu ada tuh daerah begitu kayaknya kayak gitu ya, nyebutannya ya tong disebut lah nggak ada nama. Jadi ada cek orang dinyana gitu. Jadi lamun leungit sendal di alun-alun, cenah sapatu di alun-alun, tah cenah kadinya pasti aya cenah gitu. Soalnya gudangnya tidinya ya, maling-maling teh ngejudi teh anu naon teh cenah gitu. Di kampung eta mah beja-beja lah ya. Daerah Pagar sih. Saya bukan fitnah ya, ini menurut orang sananya ya. Anu geus tobat ya. Nah ini mudor. Jadi mudor itu begal ya. Setiap yang lewat ke sana mau salam. Makanya ada ya, saya pernah tulis di Buletin At-Taubah judulnya Sodakoh di Masa Sulit. Datang tamu dari jauh compang-camping, bajunya compang-camping, kendaraan gak ada, bekal gak ada, lusuh, berdarah-darah, tamu banyak. Ini dari mana? Dibegal cenah kaum Mudor. Lalu Nabi SAW kan bersabda, berceramah langsung, ya ayyuhan ladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Lalu Nabi menjelaskan neraka, lalu kata Nabi walau bisyikki tamratim minan nar. Sok yang punya kurma sebelah ge sok bawa ka dieu. Kamu mun hiji, kamu sakilo, kamu mun ajwa nya. Tuh sabulah oge cenah bawa ke sini. Lalu kan ada seorang bawa 1 karung. Tah cenah gitu. Terus yang lainnya berbondong-bondong, dan terkenal kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam kana lahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yunqasu min ujurihi syai. Siapa yang memberikan teladan contoh pertama kali dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Tumpul. Itu jadi dalil
di Al-Qur'an, ing tubdus shadaqat fa ni'immahi. Kalau mau terang-terangan sedekah bagus-bagus saja. Ya enggak usah kewe bapak mah dipengker bilih ria, justru eta nu kitu nu ria. Hamba Allah cenah. Ulah pas sebatkeun namina ngarah tiasa di cross check. Kalau banyak hamba Allah susah di cross check. Aya hamba Allah 10 ditilap hiji moal kanyawan, bukan ditilap atuh, teu katulis hiji. Saya rasakan ya. Usah cenah ngawiat kanggo infak buletin. Oh iya. Aya nu geus sabulan, Ustaz nah cenah abdi infak can ditulis laporan. Aduh nu mananya tak gitu. Kan kalau ditulis laporannya jadi kacek. Mun nya hamba Allah itu hamba Allah nu mana? Oh gitu. Saya pulang ke rumah, Bu. Ada bisi nyeuseul. Aya amplop infak, lain amplop pengajian yang Bapak. Yang buletin jadi. Henteu. Kardahan jas. Jas yang saya pakai bulan kemarin. Tuh kan. Jadi boleh silakan. Bahkan terbuka terang-terangan. Sok siapa yang mau nyumbang? Bro-broan. Saya masih ingat dulu ketika Pak Jagalan mau bangun yang sekarang samping kanan masjid ya, 4 lantai. Itu kan diundang Wahyu Hamidjaya ya, wali kota Persib. Wali kota Persib bukan mah Persib juara geus dikenang. Wahyu Hamidjaya. Itu sareman saraan. Langsung diundang agnia-agnia Bapak wali kota diundang. Kata siapa? Sedekah terang-terangan. Ria tidak. Ria itu tergantung di hati. Sedekah terang-terangan ini sunnah Nabi, silakan. Yang mau menyumbang sekarang juga silakan bapak-bapak. Langsung ibu wali kota ngacung menyerahkan nih kalung emasnya. Jadi ini hadis itu terkait kaum mudor ya. Tamu-tamu teu salamat eta mah datang ke Madinah teh sudah compang-camping ya. Bekalnya habis, kendaraan enggak ada ya. Ini alhamdulillah selamat. Lalu kata kaum Rabi'ah, Abdul Qais ini, famurna bi amrin faslin. Perintahkanlah kepada kami perintah yang ringkas padat. Nukhbiru bihi man wara'ana, yang akan kami sampaikan kepada kaum kami di belakang kami. Wa nadkhulu bil jannah, dan kami bisa masuk surga. Wa salu anil asribah, dan mereka pun bertanya minuman-minuman yang haram teh apa saja. Jadi karena kaum Rabi'ah bisa datangnya di bulan Rajab saja gitu. Nggak bisa ngaji tiap hari, tiap bulan, sebulan Rajab jadi tolong kasih pengajarannya yang ringkas-ringkas saja. Anu bisa ditepikeun kalembur cenah. Fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Maka Nabi memerintahkan mereka 4 hal dan melarang mereka 4 hal. Amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi memerintahkan mereka untuk iman kepada Allah yang esa, yang maha satu. Qala atadruna mal imanu billahi wahdah? Kalian tahu apa iman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini kan baru masuk Islam. Sudah pengen masuk Islam, cuma kehalangan ku kaum mudor. Nah pas bulan haram mah sempat. Ini yang tadi saya sebutkan, jahiliyah teh sabodo-bodona ya halusna. Beda jeung di kita mau bulan haram, bulan halal, korupsi mah jalan we. Sogok menyogok. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat
wa iqamus shalah wa itauz zakah wa siyamu ramadan, salat, zakat, saum Ramadan. Hajinya enggak disebut, mungkin belum disyariatkan. Wa antu'tu minal maghnam al-khumusa, dan kamu memberikan 20% dari ghanimah. Ghanimah itu harta yang diperoleh dari jihad fisabilillah. Jadi orang Arab itu dulu kalau perang, semua hartanya dibawa bahkan dengan istrinya, agar tidak ingat pulang. Mun balik rugi hartana ke dirampas. Semua begitu. Jadi kalau perang tidak begitu, desah gitu. Maka dari itu kalau perang menang, itu menang banyak. Nya menang perangnya lalu dapat ghanimah. Saya pernah sampaikan hadis tentang Zubair bin Al-Awwam ya, yang sebelum meninggalnya berwasiat kepada Abdullah bin Zubair, sebelum bagi waris lunasi dulu utang-utang bapak. Utangnya itu juga bukan utang, tapi karena Zubair statusnya menggantikan Nabi SAW seperti ketika beliau di Mekah, banyak orang yang nitip uang ke beliau, lalu akadnya pinjaman agar saya kalau nyoceng itu doraka. Kalau titipan kan nggak boleh berkurang, wadiah. Tapi kalau pinjaman boleh kan dipakai. Itu juga dipakai dalam teori ekonomi modern kan. Mimiti bank teh kita bawa emas. Lalu ada surat. Suratnya I own you gitu kan. Saya pinjam ke kamu. Jadi bank pinjam ke orang, maka istilahnya kredit. Mun urang nabung teh kan kredit. Lantaran bank minjem ke urang. Nah, Zubair juga begitu. Banyak tabungan kaum muslimin lunasan ulah. Lalu kata Abdullah bin Zubair, harta Zubair bin Al-Awwam itu 15 rumah ya. 11 di Madinah, 1 di Basra, 1 di Kufah, 1 di Mesir ya. Kemudian 1 buah hutan. Itu hartanya. Dan kata Zubair bin Al-Awwam, kata Abdullah bin Zubair, itu semuanya diperoleh oleh ayahku bukan dari dagang, tapi dari jihad fi sabilillah. Makanya oleh Imam Bukhari dituliskan dalam bab fadli man goza fi sabilillah, keutamaan orang yang perang di jalan Allah. Maksudnya, boleh tidak kita mencari kekayaan di jalan Allah halal? Ya, makanya di hadis di Al-Qur'annya sendiri kan, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa maghanima katsiratan ta'khudunaha, diulang 2 kali itu surat Al-Fat. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tatauha, tanah, rumah, harta, lahan yang belum tergarap akan diberikan kepada para mujahidin. Lamun dibibita kitu piraku teu kabita nya. Dan oleh karena itu para mujahidin dulu berlipat. Mereka ingin jihad itu selain menegakkan kalimah Allah lillahi ta'ala, tapi juga ada ghanimah. Itu halal, tidak merusak niat. Asal tetap yang utamanya adalah untuk lillahi ta'ala. Jadi bedanya apa? Dapat ghanimah alhamdulillah, tidak dapat ghanimah alhamdulillah. Ya. Ini untuk menepis, Ustadz, saya kan ngajar di pesantren, di sekolah. Boleh nggak pindah karena ingin penghasilan yang lebih gede? Berarti niat saya udah nggak lurus ya. Luruskeun we atuh ceuk. Jadi Ustaz boleh pindah? Boleh.
ngara bisa haji, ngara bisa wakaf, gitunya, ngara bisa nyan pasantren, santri nade gratiskeun ngahulang gitu. Jadi boleh, sangat boleh. Kalau guru nggak boleh begitu, berarti bapak-bapak semua nggak boleh bekerja. Sok bapak dagang naon tujuanna lillahi ta'ala atau nengan duit? Nengan duit. Kan lillahi ta'ala. Bapak bekerjanya di perusahaan, punya perusahaan, tujuannya apa? Kan cari uang. Tapi aku, saya mau lillahi ta'ala, nggak mencari keuntungan, bullshit. Mustahil. Ya. Dan jihad fisabilillah itu salah satu profesi. Ya. Cuma tadi buat para mujahid fisabilillah dapat alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah. Jangan dapat alhamdulillah, tidak dapat subhanallah, cenah astagfirullah, ambek-ambekan dicarekan ketua DKM. Gara-gara cenah abdi muadzin di masjid ieu meuni tara dibere amplop. Nah itu gonimah ya. Dan dari gonimah itu harus disetorkan 20%. Wa antu'tul minal maghnam al khumus. Jadi kalau dapat gonimah 1 juta, disetorkan 200 ribu. Dan yang 800 ribunya buat pasukan. Matak di zaman Nabi mah mujahidin teh bala leunghar. Nya, aya di urang mah beunghar teh jenderal, tentara mah nya kitu kadang digugusur ya imah oge. Nah ini syariat Islam. Wa nahahum an arba'in, dan Nabi melarang mereka dari 4 minuman. Hantam, wadubba, wan nakir, wal muzaffat. Ifaduhun nawah biru bihin naman wara'akum. Hafalkan dan beritahukan hal-hal yang tadi saya perintahkan dan saya larang kepada orang yang ada di belakang kalian. Hantam, dubba, nakir, muzaffat ini jenis-jenis minuman keras. Kalau hantam mah fermentasinya di kendi. Kalau dubba mah fermentasinya di batang pohon kurma. Kalau nakir mah fermentasinya di buah labu. Kalau muzaffat mah dicampur minuman-minuman lain sehingga menjadi minuman memabukkan. Labunya halal, kurmanya halal. Tapi kalau sudah difermentasi jadi minuman yang memabukkan, maka statusnya haram. Saya kemarin ditanya oleh santri, Ustadz, cenah sekarang ada minuman campur itu jadi memabukkan, tapi cenah bahan campurannya yang halal. Apakah itu jadi haram? Si Neng cetak apalan ngalaman. Enggak, cenah Ustadz tahu cenah ya di medsos, bodak ayeuna mah leuwih palinter ti guruna. Aya daging naon cenanya, daging nu disuntik teh wagyu ya. Enak cenah Ustaz, halal teu. Eta mah lain daging tina sato dipuncit tapi hasil laboratorium. Oh kitu cuman tu ngasaan heula cenah. Loba nu aneh-aneh barudak ararapal, urang tinggal zaman ya. Saya jawab, kan zaman Nabi juga al-khomru min khomsin. Dari kurma, dari madu, dari anggur, dari gandum. Gandum itu kan ada syair, ada bur. Ya. Kurmanya halal, madunya halal, anggur halal, gandum halal. Tapi kalau difermentasi sehingga menjadi minuman yang memabukkan, taetan disebut khomer teh. Atau hadis cuka teh gininya. Cuka itu kan bisa dari khomer. Kalau kemudian fermentasinya sudah habis terus jadi cuka, maka itu tidak memabukkan. Tapi karena asalnya khomer, haram. Gitu. Jadi
Beda-beda dikit antara minuman keras dan minuman yang tidak keras. Dan yang haram itu minuman, bukan alkoholnya. Karena kalau alkohol berarti di madu ada alkoholnya, di anggur ada alkoholnya. Tapi kalau tidak diproses fermentasi, tidak jadi haram. Contoh peuyeum aya alkoholan teu? Aya nu tuang peuyeum 1 kilo mabok. Moal aya ge weureu. Jadi kurma itu bukan minuman, ya. Nah, ini hantam, duba, nakir, muzafat ini jenis-jenis minuman haram yang memabukkan. Dan ini tentu bisa diperluas. Apapun yang dimakan kalau sekarang, ya, karena ada obat-obatan kan yang lebih dahsyat daripada minuman, atau yang diminum yang memabukkan, maka itu haram. Dan bukan alkoholnya. Saya juga kemarin ditanya, saya ada ustadz di sekolah anak saya bilang, ajarkan cina tuh, beritahu ke orang tua jangan pakai parfum beralkohol. Memang haram. Wah, ada muntah di make alkohol mau nyemprot atuh, ya. Bahe meureun gitu. Alkohol itu dah bukan khamr, ya. Cuma memang khamr bahannya alkohol, dan alkohol itu ketika disemprotkan kan hilang. Kayak alkohol di makanan hanya untuk mengawetkan, ketika dicuci atau direbus sudah hilang, ya, sudah terurai. Jadi beda, ada khamr minuman keras, ada alkohol, beda. Tapi MUI udah memfatwakan kalau alkoholnya dari pabrik minuman keras maka haram. Ya, alkohol dari pabrik minuman keras maka haram. Kayak tadi cuka yang asalnya khamr, kata Nabi haram, nggak boleh, buang saja. Nah, ini disampaikan kepada kaum Robi'ah karena tradisi di bangsa Arab sama dengan tradisi hari ini selain umat Islam, bahwa minuman keras itu jadi tren, jadi gaya hidup, ya. Saya sering sampaikan, peradaban mana yang tidak menjadikan minuman keras sebagai bagian dari kehidupan. Piala champion pan cangkir naon teh? Cangkir arak, beres pan minum arak. F1 kecuali Formula E lah. F1 nya, MotoGP beresna kan mabok. Film Korea, film Cina, film Jepang, film India. Si Jackie Chan baheula jurus dewa mabuk. Jadi di mana-mana, ya. Di Bali aya arak Bali. Jadi di pesta-pesta itu udah biasa yang namanya minuman keras. Kecuali peradaban Islam saja. Mau Hindu, mau Buddha, nu ngaranna mabok teh biasa. Nah, di Arab juga demikian. Nabi mewanti-wanti, mau jenisnya apapun, ya, selama itu memabukkan, maka hukumnya haram. Dan untuk ghanimah ini di kita memang nggak ada, tapi saya tertarik juga, ya, satu partai, satu ormas yang memberlakukan kepada stafnya untuk menyisihkan 20% buat organisasinya, ya. Karena di Kristen Protestan sampai 30%. Saya dapat laporan dari Profesor Maman Abdurrahman, si Hilman katanya, si Hilman teh anaknya Profesor Hilman yang sekarang dirjen haji umroh di Kemenag, ya. Si Hilman cenah baheula laporan, kan penelitiannya disertasinya tentang budaya zakat di Kristen Protestan di Belanda. Jadi gereja Kristen Protestan itu mewajibkan jamaahnya menyisihkan 30% buat gereja. Matak bala leunghar nya pendeta teh
Ai di urang mah usah da sebung harteu naha nya lantaran hararese 2,5% lagi meni hese. Komo lamun di 30%, makanya kata Prof Maman anak dia itu Prof Ilman usul, Pak usulkeun lah cenah kaji jakate gedean cenah gitu. Tang 2,5%. Tapi sebetulnya ini ada celah. Jadi kalau itu bagian dari gonima itu harta yang kita dapatkan. Ya siga partai kan, dia kaya karena dia dari partainya itu, ya. Atau yang jadi dirjen, ya, yang jadi staf khusus, dia kan kaya karena dari partainya itu, dari ormasnya itu. Maka harus diberlakukan 20% itu buat ormasnya. Kalau misalkan pesantren saya sudah punya bargaining position kan pasti diminta oleh wali kota teh buat staf khusus, ya. Nah, si staf khusus itu harus ngasih 20% buat pesantren saya. Mungkin kiasnya bisa seperti itu, meski ini belum jadi standar hukum yang baku karena belum jadi fatwa MUI. Cuma saya setuju untuk ormas-ormas, partai-partai yang memberlakukan ketentuan seperti itu. Ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam bab iman, kaitannya ada ul khumus minal iman. Menunaikan 20% itu bagian dari iman. Jadi kalau ada orang dapat ghanimah lalu bawa kabeh ka imah, tidak setor 20% ke Nabi, itu berarti munafik. Ya, kagigeloan ku harta, padahal dia ikut perang itu atas rekomendasi Nabi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mangga bilih aya pertarosan nyangakeun. Mangga. Perkawis aurat laki-laki kalau sudah jelas. Ini untuk aurat perempuan kadang-kadang kita tahu kalau hadisnya yang jelas itu seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini kadang-kadang banyak muslimah kita itu si bagian kakinya. Memang zaman Nabi ibu-ibu tidak pakai kaos kaki karena di hadisnya yang penting bajunya menutupi bagian atas telapak kaki, ya, punggung telapak kaki. Makanya dari ketika kata Nabi ibu-ibu jangan isbal, angkat. Lalu kata istri Nabi kan kalau diangkat nanti betis kami kelihatan. Berarti itu di kaos kaki kan. Cuma memang kaos kaki itu, jadi itu rukhsah itu, yang kaki itu rukhsah. Kaos kaki itu lebih ahwatu, lebih selamat ngarah ibu-ibu teu nyingsat gitu. Ya, jadi kasing satkeun bitis teh aman. Jadi kalau dikatakan wajib harus ada perintah. Ya, harus ada perintah. Faktanya di zaman Nabi memang ibu-ibu tidak berkaos kaki. Itu bagian dari rukhsah saja. Jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih, meski tidak dikecualikan telapak kaki, tapi itu bagian dari rukhsah. Hanya hari ini karena sudah sangat memungkinkan, ya, makanya saya pasti marahi istri saya kalau keluar tidak pakai kaos kaki. Saya pasti marahi santri lamun kapangi teu make kaos kaki, balik deui pakai gitu. Karena kaitannya ini maslahah mursalah, ya. Kalau dulu pabrik kaos kakina can aya. Ya, aya nama online babari. Kalau sekarang kan bahkannya bukan kaos kaki saja kan, rata-rata perempuan pakai rangkep gitu karena takut transparan. Ya bagus. Hukum make rangkep kumaha da moal aya dalilna make rangkep atawa henteu. Ya, tapi ya itulah maslahah mursalah, demi kemaslahatan meski tidak ada dalam dalil, maka ibu-ibu harus pakai rangkep. Kalau tidak pakai rangkep kan transparan. Ai baheula mah tupan meureun kain nanya jika kain ihram tak itu kararanal teu dirangkep oge moal carang. Kalau sekarang kan ngararipis pasti
akan transparan. Makanya harus pakai rangkap. Rangkap pun nggak ada dalilnya, tapi intinya kembali ke fikih. Masalah-masalah semuanya harus tertutup. Maksud saya, jadi kalau ada ibu-ibu yang belum bisa pakai kaos kaki, ku ibu-ibu tong dimusuhan, ke kadituna sing ngaji deui. Itu kadang sensitif ya. Gara-gara jadi kaos kaki di jam medudan teu ngaji deui lebar, sok we heula ya. Nanti sampai dia paham bahwa kaos kaki itu bagian dari maslahah mursalah ya. Meski tidak ada dalil qat'i, tapi ini kemaslahatan untuk menjaga aurat, maka itu dipakai. Insyaallah kalau udah paham pasti pada pakai. Kira aku kudu dirajia di dieu nya. Ibu-ibu sana tong kaos kaki. Mangga, Pak. Untuk bulan haram itu kan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Ada bulan Ramadan gitu. Nah, barangkali pertanyaannya ada asbabun nuzulnya, Ustaz, sejarahnya gitu kan, untuk 4 bulan itu disebut bulan haram. Sedangkan untuk bulan Ramadan itu kalau tidak salah bulan suci ya gitu. Ya, ini bulan Ramadan tidak masuk ke dalam bulan haram. Itu barangkali sejarahnya atau asbabun nuzul penentuan bulan haram itu Ustaz mungkin bisa dijelaskan. Mohon maaf, saya tidak tahu karena penetapan bulan haram ada sebelum sejarah. Ya. Sejarah itu kan kehidupan manusia. Tadi kan kata Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Sebelum Nabi Adam diturunkan, Allah sudah menentukan ada 4 bulan haram. Jadi sebelum ada sejarah sudah begitu. Kayak 12 bulan, kenapa 12? Ente 20, ente 10. Nggak ada sejarahnya ya, karena sebelum ada sejarah itu sudah 12 bulan gitu, itu mesti Allah ya. Tapi kalau ada data yang lain ya mungkin ada, saya nggak tahu, mohon maaf. Bulan Ramadan bulan suci, tapi tidak haram buat berperang ya. Maka dari itu perang Badar bulan Ramadan, perang Fathu Makkah bulan Ramadan. Tanggal 20 Ramadan kan masuk Makkah itu. Jadi boleh, bulan sucinya bulan untuk ibadah, untuk Al-Qur'an kan. Syahrul Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an. Sementara buat ibadah buat perang mah boleh. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan mana yang mau pilih, mana yang mau dulu, mana yang itu bagaimana? Secara sepintas gitu. Enggak bisa Bu secara sepintas mah. Harus pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus bertanya kepada ahli. Kalau tidak punya ilmunya, ilmu hadis itu di dalam diskursus studi Islam ilmu yang paling susah. Yang kedua ilmu sastra Arab, karena ilmu yang paling tua. Ya. Jadi lamun kuliah misalnya ke Mesir, ke Madinah, itu jurusan paling susah itu ilmu hadis. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Ustadz Sukardi. Beliau S1, S2-nya ilmu hadis, S3-nya burah tuh cenah Ustaz geura S3 da eueuh tuh cenah S3 ilmu hadis. Itu bukan enggak ada. Ada izinnya S3 ilmu hadis di Makassar, di Jakarta. Ngan mahasiswana eueuh. Nah, mahasiswanya enggak ada. Termasuk jurusan S1 punya ilmu hadis ada, tapi enggak ada mahasiswanya. Di Timur Tengah juga demikian. Jadi jurusan hadis paling sedikit. Ulama hadis juga di Indonesia nyaris nggak ada. Sesudah pakai Ali Mustafa Yakub, ya. Sesudah Syekh Albani itu susah ilmu ulama hadis. Jadi untuk mengetahuinya ya harus belajar ilmu mustalah hadis.
Itu belum, ilmu mustalah hadis itu belum ilmu riwayahnya. Kalau untuk jadi ulama hadis harus sampai ilmu riwayahnya. Riwayatnya nggak nalar hadis, nalar sanad, tahu orang per orangnya. Saya kalau ilmu riwayah sepak bola hafal, Bu. Ya. Kalau saya ditanya bagaimana Pep Guardiola, bagaimana tobakonya dengan Bojan Hondaknya, bagus mana? Tobakonya beda itu ya. Di Pep Guardiola mah Sahih Bukhari. Membojan Hondak mah Sunan Ibnu Majah. Jadi beda-beda kan? Kita nggak bisa menyamakan Messi dengan David Beckham putra, ya? Nggak bisa disamakan. Kita nggak bisa menyamakan Ronaldo dengan Lewandowski misalnya, nggak bisa disamakan. Ada level-level. Nah, hafal orang seperti itu eta kakar ulama hadis. Urang mah pan ngadeng Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar gitu apal kumaha gitu. Tah keur ngapalkeun kitu teh kan Bu lama ya. Jadi jangan berani-beranilah sepintas, bahaya. Udah aja tanya ke saya insyaallah. Saya jawab. Cukup Pak Bu ya, sudah jam 6. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.